Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Membalikan skor setelah sempat tertinggal terlebih dahulu jelas bukan perkara yang mudah. Namun berbicara mengenai comeback, Manchester United bisa berbangga. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut merupakan tim paling jago dalam urusan comeback di Premier League. Seperti dilansir The Sun, torehan poin Manchester United dalam kemenangan comeback itu lebih dari 2 kali lipat dibandingkan klub-klub rival di Premier League musim ini. Dalam statistik tersebut, The Red Devils disebut mampu mengamankan 21 poin setelah sempat tertinggal terlebih dahulu. Comeback terbaru disuguhkan MU dalam pertandingan kontra Fulham di Craven Cottage. Tertinggal lebih dulu pada menit ke-5 melalui gol Ademola Lookman. MU berhasil menang 2-1. Tim besutan Ole Gunnar Solskjaer membalas melalui gol Edinson Cavani pada menit ke-21 dan tendangan roket Paul Pogba di menit ke-65. Kemenangan itu mengantarkan Setan Merah kembali ke puncak klasemen Liga Inggris yang sempat dikuasai Manchester City selama 2 jam. Manchester United juga memperpanjang rekor tak terkalahkan di laga tandang secara beruntun. Harry Maguire dan kawan-kawan tercatat belum tersentuh kekalahan dalam 17 laga away secara beruntun. Posisi 2 dalam torehan poin pertandingan comeback itu ditempati Liverpool. Namun The Reds hanya mengantoi 10 poin dari kemenangan comeback-nya. Posisi kedua dalam perolehan poin pertandingan comeback itu ditempati Liverpool. Namun, The Reds hanya mengantongi 10 poin dari kemenangan comeback, alias tidak sampai separuh dari milik Manchester United. Berikut ini peringkat 10 besar klub Premier League yang mendulang poin terbesar dari kemenangan comeback di Liga Domestik musim ini. Jesse Lingard tidak lagi menjadi pilihan utama di Manchester United musim 2020-2021. Namun nama pemain 28 tahun itu laris manis dan menjadi bidikan banyak klub lainnya. Nama Jesse Lingard sempat disebut masuk dalam target Newcastle United, West Ham United, dan Atletico Madrid pada awal Januari lalu. Namun tidak ada manuver yang serius dari ketiganya untuk Lingard. Seperti dikutip dari Sky Sport, Lingard punya 3 klub lain yang serius ingin memakai jasanya. 3 klub tersebut yakni Tottenham Hotspur, Sheffield United, dan Inter Milan. Tottenham membidik Lingard untuk antisipasi jika Dele Alli pindah ke PSG. Bagi Tottenham, mengontrak Lingard menjadi opsi yang lebih realistis daripada Christian Eriksen yang gajinya yang tinggi. Sementara itu Inter Milan juga sangat menarik bagi Lingard. Di sana sudah ada Alexis Sanchez, Ashley Young, dan Romelu Lukaku sebagai alumni United. Mereka bisa menjadi magnet bagi pilihan Lingard. Sheffield United mungkin menjadi opsi yang tidak cukup bergengsi bagi Lingard, sebab Sheffield United berada di papan bawah klasemen Premier League dan tengah berjuang untuk bisa lolos dari degradasi. Namun Sheffield United menawarkan apa yang tidak bisa diberikan klub lain padanya, bermain secara reguler. Lingard bakal menjadi pemain inti jika pindah ke Sheffield United pada Januari 2021 ini. Sementara jika bergabung dengan Tottenham atau Inter Milan, Lingard mungkin akan tetap sering menjadi penghangat bangku cadangan, sebab ada persaingan ketat di kedua klub tersebut. Manchester United nampaknya masih ingin menambah amunisi lini serang mereka. Setan Merah dilaporkan akan memboyong winger muda Palmeiras yaitu Gabriel Veron. Veron merupakan winger kelahiran Brazil yang memperkuat Palmeiras. Penyerang berusia 18 tahun itu sudah rutin bermain di tim senior Palmeiras sejak tahun lalu. Ia sudah mengantongi total 33 penampilan bagi tim raksasa Brazil tersebut. Di musim perdananya, ia sukses mengemas 33 gol dan 8 assist untuk Palmeiras. Sehingga ia diprediksi akan menjadi penyerang top di masa depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan segera bergerak untuk mendapatkan jasa Veron. Veron sebenarnya masih terikat kontrak hingga tahun 2025. Namun Palmeiras dilaporkan siap berunding untuk transfer sang pemuda. Palmeiras dilaporkan mematok harga sekitar 20 juta euro untuk sang pemain dan Manchester United dilaporkan tertarik memboyongnya. MU tidak sendirian dalam mengejar tanda tangan Veron.
sang pemuda juga diincar Real Madrid dan Barcelona. Lonjakan performa Paul Pogba baru-baru ini diyakini tidak terlepas dari peran Bruno Fernandes di Manchester United. Dua pemain ini sempat bersaing internal, kini saling mendukung. Situasi ini pun diamati oleh analis Premier League, yaitu Paul Parker. Apa katanya? Berlawanan dengan pendapat umum, Parker justru percaya kedatangan Fernandes sangat membantu Pogba. Benar persaingan internal memanas, tapi justru itulah yang dibutuhkan Pogba untuk bekerja lebih keras lagi. Sepanjang tahun 2020, dia bermain di bawah bayang-bayang Fernandes dan itu seharusnya telah mengikis egonya, kata Parker kepada Eurosport. Pogba didatangkan dengan harga yang mahal. Profilnya, daya jualnya, juga kemampuannya bermainnya cocok dengan Manchester United. Namun, profil terbaik yang bisa Anda dapatkan adalah jadi pesepak bola yang hebat. Dan meski Fernandes datang dengan profil yang lebih rendah, statusnya justru telah melampaui Pogba, imbuhnya. Sebab itu, Parker yakin saat ini Ole Gunnar Solskjaer tengah mencari cara memaksimalkan potensi Pogba. Fernandes sudah sangat hebat, tapi MU butuh Pogba jika ingin bersaing jadi juara. Legenda Liverpool Jamie Carragher mengakui bahwa selain The Reds dan Manchester City, Manchester United juga layak disebut sebagai kandidat juara Premier League musim 2020-2021 ini. Kompetisi Premier League musim ini jauh lebih seru dibandingkan musim lalu, sebab tak ada tim yang benar-benar dominan seperti Liverpool. The Reds memang masih tetap tim yang sangat kuat. Itu terbukti dengan keberhasilan mereka jadi pemuncak klasemen selama beberapa waktu yang lalu. Namun, performa mereka belakangan ini menurun. Alhasil pucuk klasemen sekarang dikuasai oleh Manchester United, yang bangkit secara perlahan setelah di awal musim mengalami masa-masa sulit. Sebelum Liverpool dan Manchester United, tim lain sempat pula menguasai puncak klasemen, sebut saja Leicester City dan Tottenham Hotspur. Dinamisnya, pergerakan tim-tim di papan atas klasemen Premier League musim ini membuat Jamie Carragher senang. Sebab itu artinya kompetisi berlangsung dengan seru. Carragher mengakui ini sebenarnya ingin melihat Liverpool juara. Namun, ia juga berharap kompetisi tak berlangsung seperti musim lalu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Manchester United sekarang mampu menguasai puncak klasemen. Banyak yang menilai MU kini layak dianggap sebagai kandidat juara Liga. Jamie Carragher pun mengamini hal tersebut. Ia merasa MU kini layak disandingkan dengan Liverpool dan Manchester City. Saya ingin melihat total poin yang dibutuhkan untuk memenangkan Premier League turun menjadi kurang dari 90 poin musim ini, karena itu berarti kami memiliki perburuan gelar yang lebih menarik. Dan itulah yang kami dapatkan sekarang. 1 minggu Anda merasa United keluar dari situ, kemudian 2 minggu kemudian mereka berada di puncak. Spurs berada di sana untuk sementara waktu. Chelsea mengalami saat-saat ketika mereka tampak mengancam, ujarnya. Bagi saya, itu masih akan berada di antara City dan Liverpool pada akhir musim. Tetapi Man United telah menempatkan diri mereka dalam persaingan, cetus Carragher. Kapten Manchester United Harry Maguire enggan jemawa dengan posisi timnya di klasemen saat ini. Ia menilai timnya belum memenangkan apapun sehingga mereka harus tetap fokus. Menurut Maguire, saat ini yang terpenting adalah timnya sudah berkembang dan ia ingin setan merah terus berkembang. 2 tahun yang lalu, tidak ada yang menyangka kami akan bersaing di puncak klasemen. Namun sebagai pemain kami tahu kami bisa bersaing di posisi itu. Karena klub ini selalu bersaing untuk semua trofi. Yang terpenting adalah kami terus berkembang. Kami harus berkembang di setiap pertandingan dan di setiap sesi latihan. Kami masih perlu banyak berbenah di banyak aspek. Maguire juga menilai bahwa tidak ada gunanya bagi MU untuk membesar-besarkan posisi mereka di klasemen. Ia menilai yang terpenting MU harus fokus memenangkan setiap pertandingan hingga akhir musim nanti. Manchester United ditunggu sebuah laga berat di akhir pekanan. Setan Merah akan menghadapi Liverpool di pertandingan babak keempat FA Cup. Saga transfer Paul Pogba memasuki babak baru. Pihak Manchester United diberitakan optimistis bisa mempertahankan sang gelandang di musim panas ini. Di bulan Desember kemarin, Pogba sempat membuat kehebohan setelah sang agen mengatakan bahwa pemain timnas Prancis itu ingin meninggalkan MU. Sejak saat itu, Pogba mulai dihubungkan dengan beberapa klub top Eropa. Ada Juventus dan Real Madrid yang dilaporkan ingin menggunakan jasa sang pemain. The Mirror mengklaim bahwa situasi transfer Pogba saat ini sudah berubah. Pihak MU diberitakan optimistis bisa mempertahankan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, MU merasa yakin bahwa Pogba akan bertahan di musim panas ini. Hal ini disebabkan sang gelandang belakangan tampil apik di lini tengah MU. Ia juga kembali rutin menjadi starter di lini tengah Setan Merah.
Pogba diyakini sudah kembali gembira di MU dan juga merasa jadi pemain yang dibutuhkan setan merah. Jadi, ia merasa jadi pemain yang terpenting di MU. Selain karena merasa jadi pemain kunci, Pogba juga diyakini ingin bertahan setelah melihat progres MU musim ini. Setan merah belakang ini tampil cemerlang. Mereka berhasil memuncaki klasemen sementara IPL. Pogba merasa tim MU yang sekarang mampu menghadirkan banyak trofi, sehingga ia diyakini tertarik untuk menjadi bagian dari tim ini. Menurut laporan itu, manajemen Manchester United kini tengah menyusun proposal kontrak baru untuk Pogba. Mereka berharap sang gelandang bisa bertahan lebih lama di Old Trafford. Wayne Rooney termasuk salah satu yang paling bersemangat melihat lonjakan performa MU baru-baru ini. Rooney bahkan sampai berani menyebut MU sebagai salah satu calon juara. Menurut Wayne Rooney, ada perbedaan besar antara skuad MU yang sekarang dengan beberapa tahun terakhir. Sejak tahun yang lalu, MU berkembang pesat, dimulai dengan kedatangan Bruno Fernandes. Baginya, pemain seperti Bruno dan Edinson Cavani sungguh jadi pembeda dalam tim MU yang sekarang. Beberapa tahun terakhir, Manchester United belum siap bersaing merebut gelar, bukan Rooney. Tapi sekarang, mereka telah mendatangkan pemain-pemain seperti Fernandes dan Cavani. Pemain dengan mentalitas juara, itu sungguh membantu. Rooney sudah sejak lama meyakini potensi MU dan kini terbukti dengan posisi tim di puncak klasemen sementara. Dia yakin MU punya potensi jadi juara. Alhasil Rooney berharap para pemain bintang MU bisa memenuhi ekspektasi. Bukan hanya Bruno Fernandes atau Edinson Cavani yang harus menularkan mental juara. Pemain sekelas Paul Pogba pun seharusnya bisa jadi pembeda. Manchester United banyak dikaitkan dengan nama Kieran Trippier dari Atletico Madrid pada bursa transfer Januari 2021 ini. Namun dengan komposisi yang sudah ada, apakah United butuh jasa Trippier? United telah belanja cukup banyak pemain di awal musim. Salah satu pemain yang dibeli adalah Amad Diallo. Walau dibeli pada awal musim, dia baru bergabung pada Januari ini. Selain itu, United juga membeli Alex Telles, Donny van de Beek, Facundo Pellistri dan mengontrak Edinson Cavani. Kini pasukan Ole Gunnar Solskjaer dikaitkan dengan banyak pemain lainnya. Salah satunya adalah Kieran Trippier. Ex-asisten Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen, tidak melihat United butuh pemain baru di posisi bek sayap. Manchester United sudah punya Aaron Wan-Bissaka yang tampil konsisten di posisi bek kanan. Pemain 22 tahun itu menjadi andalan di posisinya. Dia terus berada di level terbaik dan menjadi pilihan utama. Meulensteen tidak menyarankan United membeli pemain baru di posisi bek kanan. Namun di sisi lain, dia melihat efek positif dari kedatangan Alex Telles pada awal musim lalu untuk posisi bek kiri. Telles membuat persaingan di posisi bek kiri memanas dan Luke Shaw berupaya meningkatkan kemampuannya. Mantan penyerang Manchester United Dimitar Berbatov mengomentari performa Bruno Fernandes yang kurang maksimal belakangan ini. Ia percaya sang playmaker akan segera menemukan performa terbaiknya lagi sehingga MU tidak perlu panik. Menurut Dimitar Berbatov, seorang pemain tidak bisa selamanya tampil maksimal di dalam tim. Ia menilai terkadang pemain akan mengalami momen yang buruk seperti yang dialami Fernandes dan ia merasa itu normal. Semenjak Bruno datang ke United, ia tampil luar biasa, di mana ia selalu mencetak gol dan membuat assist. Namun, terkadang performanya akan menurun dan itu situasi yang normal. Menurut Dimitar Berbatov, penurunan performa Fernandes itu bukan masalah berarti bagi MU, karena ada pemain lain yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Fernandes. Saya rasa ketika Anda sedang bermain buruk, maka sangat penting ada rekan setim Anda yang mengambil tanggung jawab itu. Seperti yang dilakukan Pogba saat melawan Fulham. Ketika Anda bermain dengan buruk, Anda butuh rekan setim Anda untuk bangkit dan menggantikan tugas Anda. Saya rasa normal ketika seorang pemain beberapa kali bermain buruk dalam satu musim. Namun kita tidak perlu mencemaskan itu, ujarnya.